Sahabat Tani, sebagai negara yang punya iklim tropis, maka Indonesia memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan juga musim hujan. Musim kemarau pada umumnya terjadi pada bulan April sampai September. Sedangkan pada saat musim hujan itu terjadi pada umumnya mulai dari Oktober sampai bulan Maret. Sebelumnya di channel Penyuluh Pertanian Lapangan ini kita sudah bahaskan 10 tanaman yang cocok dibudidayakan pada saat musim kemarau. Dan bersama saya Rizali Ansar pada kesempatan kali ini kita bakalan bahas 10 tanaman yang cocok dibudidayakan pada saat musim hujan. Jadi tonton sampai habis ya, insya Allah bermanfaat. Kita intro dulu. Pim. Saya doakan buat Anda yang sudah subscribe channel ini dan klik tombol loncengnya, mudah-mudahan ilmunya makin berkah dan rezekinya tambah banyak lagi. Amin. Sahabat Tani, di dalam air hujan itu sudah memiliki kandungan nutrisi alami yang bermanfaat buat tanaman kita. Nah, faktor yang menentukan keberhasilan itu bukan cuma sekedar tanah dan juga pupuknya atau juga obatnya ya sahabat Tani, tetapi juga soal menentukan cuaca atau musim tanamnya gitu ya sahabat Tani. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakal bahaskan 10 tanaman yang cocok dibudidayakan pada saat musim hujan. Dan ini dia satu persatu. Pertama adalah kangkung darat. Kangkung darat adalah salah satu jenis sayuran yang dapat hidup di dataran rendah dengan kelembapan yang cukup tinggi. Bahkan ya sahabat Tani, ada jenis kangkung tertentu yang bisa hidup di perairan. Nah, menurut referensinya, tempat tumbuh tanaman kangkung darat itu harus memiliki curah hujan yang berkisar antara sedang sampai dengan tinggi ya sahabat Tani. Nah, berkaca dari syarat tumbuh ini, maka jenis kangkung darat itu bisa jadi alternatif dibudidayakan pada saat musim hujan. Dan saran kami, gunakanlah benih kangkung yang tahan terhadap penyakit, terutama penyakit karat putih gitu ya sahabat Tani. Kemudian tanaman yang kedua, yaitu selada. Menurut referensinya, selada merupakan salah satu sayuran yang cukup bagus dalam menghadapi musim hujan. Selada dapat tumbuh subur pada kondisi lingkungan yang memiliki kelembapan dan curah hujan yang sedang, dengan tingkat penyinaran sinar matahari yang tidak terik. Dan kalau sahabat tadi ingin membudidayakannya, maka untuk mencegah terjadinya resiko penyakit, maka saran kami ya sahabat tani, pastikan sebelum Anda tanam, maka pH tanahnya itu berada pada level 6,5 sampai 7 ya sahabat tani. Dan juga pastikan bahwa airnya tuh nggak menggenang pada lahan pertanian Anda, oke? Kemudian yang ketiga, kalau Anda ingat film kartun zaman dulu itu namanya Popeye ya sahabat tani, Anda tuh pasti tahu banget makanan favoritnya itu apa? Masih ingat? Namanya bayam, bener gak ya sahabat tani? Jadi setiap Popeye itu makan bayam, maka tubuhnya tuh langsung membesar ya sahabat tani. Kemudian dia langsung bisa memberantas musuhnya, itu siapa? Brutus ya sahabat tani. Nah, bayam ternyata juga cocok loh ditanam pada saat musim hujan. Karena dengan bantuan air hujan, maka tanaman bayam bakalan mengalami pertumbuhan yang cepat dan juga subur ya sahabat tani. Bahkan waktu dulu saat saya tuh masih aktif nanam tanaman ini ya sahabat tani, kita tuh cuman ngumpulin air hujan, kemudian air hujannya ini kita siramkan ke tanaman saat harinya tuh sudah nggak hujan gitu ya sahabat tani, dan ternyata terbukti luar biasa pertumbuhannya. Kemudian yang keempat yaitu tanaman sawi. Tanaman sawi juga menjadi salah satu alternatif buat dibudidayakan pada saat musim hujan. Karena menurut referensinya, kelembapan serta curah hujan yang diinginkan tanaman sawi itu berkisar antara sedang sampai tinggi. Tanaman jenis sawi ini pada dasarnya bisa kita budidayakan sepanjang tahun, baik di musim hujan maupun di musim kemarau, dengan syarat pada saat musim kemarau maka Anda tuh harus sering-sering menyiramnya gitu ya sahabat tani. Dan melakukan penyiramannya itu juga harus
teratur biar kebutuhan airnya tuh bisa tercukupi. Nah, tips dari kami ya sahabat tani, kalau Anda tuh mau panen sawi secara terus-menerus, maka silahkan Anda bisa menanam dengan interval 1-2 minggu sekali. Insya Allah panennya bisa continue sepanjang tahun gitu ya sahabat tani, oke? Kemudian yang kelima yaitu tanaman padi. Padi merupakan jenis tanaman yang membutuhkan banyak air pada saat awal pertumbuhannya. Nah, inilah alasannya kenapa menanam padi itu banyakan dilakukan pada saat musim hujan ya sahabat tani. Nah, menurut referensinya, curah hujan yang diinginin tanaman padi itu kisaran sedang sampai tinggi ya sahabat tani selama proses budidayanya, yaitu berapa bulan? Sekitar 4 bulan ya sahabat tani, mulai dari olah tanah sampai Anda melakukan pemanenannya. Dan ini yang paling parah ya sahabat tani. Kalau tanaman padi itu kekurangan pasokan air pada saat awal pertumbuhannya, maka bakalan berpotensi memunculkan serangan hama, terutama hama jenis orong-orong ya sahabat tani, karena jenis ini tuh bisa merusak tanaman padi sampai gak karu-karuan gitu ya sahabat tani. Dan risiko lainnya juga karena pertumbuhan tanaman padinya tuh bakalan terganggu karena kekurangan air, mengakibatkan pertumbuhannya tuh kalah dengan gulma ya sahabat tani, sehingga areal pertanaman padi Anda tuh bakalan dipenuhi yang namanya gulma, sehingga saya yakin deh pasti sulit banget ya sahabat tani buat mengendalikan gulma tersebut pada saat proses budidaya tanaman padinya gitu ya sahabat tani, oke? Kemudian yang keenam yaitu porang. Nah, jadi saya mau cerita ya sahabat tani, di tempat saya ini tuh sebenarnya awalnya tanaman porang itu adalah tanaman liar dan baru booming setelah mungkin ada beberapa orang-orang tertentu yang berhasil membudidayakannya sampai melakukan proses ekspor. Nah, berdasarkan wawancara saya pada orang-orang yang ini ya sahabat tani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tony Arbain. Saya ingin memperkenalkan yang saya bawa ini adalah umbi porang. Umbi porang adalah tumbuhan yang sebenarnya banyak di Kalimantan Selatan. Akan tetapi selama ini banyak warga yang belum mengetahui kalau ini harganya cukup mahal dan bisa meningkatkan perekonomian bagi warga khususnya Kalimantan Selatan. Jadi mereka tuh pelaku budidaya porang di Kalimantan Selatan, ternyata porang memang lebih bagus dibudidayakan pada saat musim hujan karena porang menginginkan keberadaan air di dalam masa hidupnya. Makanya kalau Anda lihat porang yang liar-liar tumbuh di hutan-hutan atau di mana-mana ya sahabat tani bakalan tumbuh dengan lebih subur ketika musim hujan ya sahabat tani. Tetapi tetap perhatikan agar tidak ada genangan air karena bisa saja berpotensi membuat tanaman porangnya menjadi busuk ya sahabat tani, sehingga berujung pada kematian tanamannya gitu ya sahabat tani, oke? Dan soal porang ini saya juga nanam loh ya sahabat tani, sekitaran luasnya nggak banyak sih, sekitar setengah hektaran gitu ya sahabat tani. Nah, kemudian yang ketujuh yaitu terong ya sahabat tani. Nah, terong dapat menjadi alternatif tanaman pada saat musim hujan karena menurut referensinya bahwa tanaman terong itu termasuk tanaman yang membutuhkan lebih banyak air di dalam masa kehidupannya gitu ya sahabat tani. Tetapi perlu diingat juga bahwa tanaman jenis hortikultura macam tanaman terong itu mirip banget sama teman-temannya, yaitu apa? Cabai dan tomat ya sahabat tani. Maka selain perhatikan pH tanahnya jangan sampai asam, juga pastikan bahwa saluran drainasenya atau parit-paritnya itu ya sahabat tani itu lancar, sehingga ketika hujannya tuh datang maka langsung bisa meluncur dan mengalir melalui parit-parit atau drainase tersebut gitu ya sahabat tani. Nah, kemudian yang kedelapan yaitu pare. Menurut beberapa sumber disebutkan bahwa pada dasarnya saat awal penanaman tanaman pare itu ternyata nggak butuh banyak sinar matahari ya sahabat tani, sehingga tanaman ini biasanya direkomendasikan buat Anda yang mau nanam pada saat musim hujan gitu ya sahabat tani. Dan kelembapan udara yang dibutuhkan untuk tanaman pare itu juga cukup tinggi ya sahabat tani, kisaran 50-70%.
dengan tingkat curah hujan yaitu sedang ya sahabat tani. Dan tips buat Anda yang ingin memaksimalkan buah tanaman pare, maka pada saat beberapa waktu sebelum muncul bunga, maka segeralah berikan pupuk organik cair fase generatif yang videonya sudah ada kita buatin yang ini ya sahabat tani. Karena itu tuh berisikan trichoderma yang dapat memproteksi tanaman kita dari serangan jamur penyebab penyakit pada tanaman kita. Serta dapat meningkatkan asupan nutrisi pada saat masa generatif. Dan buat Anda yang belum tahu cara buatnya, maka silahkan ya sahabat tani, video pupuk organik cair fase generatif silahkan ada kok pada channel ini yang ini ya sahabat tani, oke? Kemudian yang kesemutan. Kemudian yang ke-9 yaitu bawang daun. Sama seperti tanaman yang dipanen batangnya ya sahabat tani, tanaman bawang daun juga merupakan tanaman yang optimal pertumbuhannya pada saat musim hujan. Menurut referensinya, syarat tumbuh tanaman bawang daun itu membutuhkan curah hujan yang sedang dengan suhu yang cukup rendah ya sahabat tani. Dan ini membuatnya bisa jadi alternatif buat ditanam pada saat musim hujan. Tetapi saran kami, Anda tuh harus lakukan perawatan secara terus-menerus dan juga pastikan bahwa pH tanahnya itu tidak kurang dari 6,5. Paling optimal itu kisaran 6,5 sampai 7,5 gitu ya sahabat tani. Dan juga pastikan saluran drainasenya itu supaya lancar gitu ya sahabat tani. Dan pastikan juga di pertanamannya tuh nggak sampai menggenang, karena ini bisa membuat tanaman lebih mudah terserang penyakit gitu ya sahabat tani, oke? Dan yang terakhir yang ke-10 adalah tanaman cabai. Nah, kenapa cabai ditaruh sebagai tanaman yang cocok dibudidayakan pada saat musim hujan? Karena pertimbangannya gini ya sahabat tani. Pada saat akhir musim kemarau sampai awal musim hujan yaitu bulan 8, 9, dan 10 ya sahabat tani merupakan saat di mana terjadi stok yang lebih besar dibanding dengan permintaannya atau serapannya gitu ya sahabat tani. Dan kalau di sini tuh selalu terulang. Bulan 8, 9, dan juga 10 itu harga pasti turun-turunnya ya sahabat tani karena banyak banget yang nanam. Bahkan sampai yang di bawah-bawah yang sebelum-sebelumnya terendam itu juga pada nanam ya sahabat tani karena sebelumnya kering gitu ya. Sehingga membuat harganya jadi drop gitu ya sahabat tani, dan pada akhirnya banyak yang malas ngerawat tanamannya. Ada yang dibiarin gitu aja, bahkan ada yang sampai jurus kungfu gitu ya sahabat tani. Wah, jurus kungfu di kebunnya. Dan ini cuplikan videonya, silahkan. Segala yang terjadi di dunia ini tuh pasti terjadi berpasang-pasangan. Ada langit, ada bumi ya enggak? Ada siang juga ada malam, maka ada untung juga ada rugi ya sahabat tani. Misal tanaman Anda misalnya ya dibabat habis karena harga panen murah, misalnya anggaplah harganya cuma Rp8.000. Lah daripada dibabat habis terus Anda nggak ada untungnya sama sekali, kan mending dipanen aja, bener nggak ya sahabat tani? Lah kalau Anda protes, lah modal saya kan 40 juta, lah saya balik cuma 10-15 juta. Maka saya bilang ya sahabat tani, bersyukurlah masih bisa balik 10-15 juta. Karena mereka-mereka yang bentar lagi panen terus tiba-tiba dihajar sama banjir bandang ya sahabat tani, itu jauh lebih parah daripada Anda semuanya. Maka bersyukurlah ya sahabat tani masih bisa panen 10-15 juta. Pokoknya jangan patah semangat, gunakan duit itu buat bangkit ya sahabat tani. Dan ingat, jangan menyerah. Kita harus ingat juga ya sahabat tani bahwa Tuhan itu maha adil. Karena segala yang terjadi di dunia ini tuh pasti nggak lepas dari yang sudah ditetapkannya ya sahabat tani. Lalu mungkin di antara Anda ada yang bakal protes. Kalau saya rugi lalu saya mesti makan apa? Maka kalau di sini ya sahabat tani, petani itu sudah saya ajarin tentang yang namanya MSI. Yang juga sudah saya terangkan pada video yang ini ya sahabat tani. Dan MS itu singkatan dari Multiple Streams of Income. Ibaratnya sahabat tadi, pendapatan itu misalnya nih kita mau ngairi sawah, bukan hanya dengan satu mesin aja, tetapi gunakanlah 2 atau kalau bisa 3 mesin ya sahabat tani. Maka ketika ketiga-tiganya itu jalan, maka air yang masuk ke sawah Anda pasti
Banyak, bener nggak ya sahabat tani? Lalu kalau misal di antara beberapa mesin itu tiba-tiba satu tiba-tiba rusak ya sahabat tani, atau nggak bisa beroperasi, maka mesin-mesin yang lain masih bisa beroperasi. Sehingga sawah Anda masih tetap bisa terairi sama air gitu ya sahabat tani. Dan buat Anda yang tertarik mencoba sumber pendapatan tambahan pada sektor pertanian, maka silahkan ya sahabat tani simak pada video yang ini ya sahabat tani. Dan video ini tuh real ya sahabat tani, karena sudah banyak yang mencobanya dan sudah berhasil gitu ya sahabat tani. Oke, kita balik lagi ya sahabat tani soal 10 tanaman yang cocok dibudidayakan pada saat musim hujan, dan kita masuk ke Q&A-nya. Nah, mungkin ada yang bakal tanya, kenapa dari 10 rekomendasi tanaman itu kan lebih banyak tanaman panenan sayur? Nah, panenan sayur, salah. Kenapa dari 10 rekomendasi tanaman itu ternyata lebih banyak tanaman yang dipanen daunnya? Karena gini ya sahabat tani, jenis tanaman sayur yang dipanen daunnya itu kayak macam kangkung, kemudian bayam, kemudian selada, itu bakalan tumbuh lebih maksimal ketika kena air hujan. Meskipun memang tantangannya adalah mengusahakan agar pH tetap netral. Kemudian juga mengusahakan agar lahan tidak menggenang ya sahabat tani, dan juga kurangi penggunaan pupuk yang kadar nitrogennya tuh tinggi gitu ya sahabat tani. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah tanaman lain misalnya jagung, kemudian buncis, kemudian gambas itu kurang cocok ditanam pada saat musim hujan? Maka sebenarnya bisa aja ya sahabat tani, asalkan jangan sampai air hujan itu menggenang ya sahabat tani pada lahan pertanian Anda. Makanya pastikan saluran drainasenya itu bagus dan juga lancar, sehingga ketika hujan airnya tuh bisa langsung lewat gitu ya sahabat tani. Aduh. Gak apa-apa. Dan pertanyaan terakhir, apa tantangan tanam pada saat musim hujan? Maka simak tayangan berikut ini, dan ini dia. Tantangan terbesar budidaya tanaman di musim kemarau adalah hama, dan pada saat musim hujan adalah penyakit. Maka pada musim hujan ya sahabat tani, sering-seringlah lindungi tanaman Anda dengan berbagai langkah protektif biar penyakit tidak berkembang pada lahan pertanian Anda gitu ya sahabat tani. Dan penjelasan detail soal fungisida ada pada video yang ini ya sahabat tani. Dan contoh fungisida protektif seperti merek Antrakol itu juga ada videonya pada video yang ini gitu ya sahabat tani. Nah, itu adalah pembahasan kita. Jika Anda ngerasa video ini bermanfaat, maka silahkan bagikan kepada teman-teman Anda. Dan jika Anda menyukai video ini, maka silahkan klik tombol jempolnya gitu ya sahabat tani. Dan setelah ini ada 4 buah video yang saya rekomendasikan untuk Anda pelajari. Insya Allah akan semakin membuat keilmuan Anda tuh tambah banyak lagi gitu ya sahabat tani. Saya Rizky Dansar, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita ketemu di video lainnya di channel Penyuluh Pertanian.